Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan hari ini, dapur kita akan membagikan menu yang cocok sekali sebagai menu pembuka di saat kita berbuka puasa nanti ya, dan juga ini cocok sekali sebagai ide jualan di bulan Ramadan nanti. Dan ini namanya adalah es lumut Nutrijel coklat yang pastinya sangat seger. Proses pembuatannya sangat mudah, bahan-bahannya pun sangat sederhana, jadi kalian wajib mencobanya di rumah ya. Ini sangat cocok sekali sebagai hidangan ketika kita berbuka puasa nanti, karena rasanya yang segar dan manis, tentu semua keluarga pasti menyukainya. Dan tidak usah berlama-lama, seperti apa proses pembuatan dari es lumut Nutrijel coklat kita hari ini. Yuk langsung saja kita tonton tutorial dari dapur kita berikut ini ya. Tonton hingga selesai dan jangan di skip supaya nanti hasilnya sempurna dan tentunya rasanya sangat luar biasa. Untuk yang pertama, bahan yang perlu kita siapkan di sini saya telah menyiapkan 2 bungkus Nutrijel dengan rasa coklat. Kemudian akan saya tuangkan pada panci yang telah saya siapkan. Lanjut, setelah itu saya juga akan menambahkan gula pasir sebanyak 125 gram. Kemudian kita aduk-aduk ya, supaya antara bubuk Nutrijel dan juga gula pasirnya tercampur, dan supaya nanti ketika dimasak tidak menggerindil. Kemudian kita juga akan menambahkan 1 saset susu kental manis dengan rasa coklat. Dan untuk yang terakhir di sini saya akan menambahkan air sebanyak 800 ml. Untuk yang pertama ini saya tuang 500 ml terlebih dahulu, kemudian saya tambahkan lagi sebanyak 300 ml ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk sebentar dan kompor bisa kita nyalakan, dan akan kita masak hingga adonan Nutrijel ini menjadi mendidih dan tentunya matang. Dan sembari mengaduk-aduk Nutrijelnya, di sini saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-temanku semua supaya mendukung channel saya ini dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur kita, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah beberapa waktu kita masak, di sini puding pun mulai mendidih ya. Kita tunggu sebentar. Kita aduk-aduk supaya tingkat kematangannya benar-benar tanak, dan untuk es yang kita hasilkan nanti rasanya semakin lezat. Kita aduk-aduk, dan setelah mulai mendidih sempurna seperti ini, lanjut kompor bisa kita matikan. Kemudian setelah itu tetap kita aduk-aduk supaya suhu panas yang terdapat dari puding Nutrijel coklat ini sedikit turun, dan setelah itu kita akan menuangkan puding ini ke dalam tempat lain yang telah kita siapkan. Dan oke, di sini di tempat lain saya telah menyiapkan es batu. Kita gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Untuk es batunya kita akan pecahkan sedikit kasar seperti yang saya lakukan di layar. Kemudian setelah itu langsung saja kita tuangkan puding Nutrijel coklat yang telah kita bikin tadi ke dalam mangkok yang telah berisi es batu. Kemudian akan kita aduk-aduk supaya kita menghasilkan lumut yang seperti kita inginkan. Untuk tingkat besar kecilnya lumut ini disesuaikan dengan tingkat pengocokan yang kita lakukan ya. Ketika kita mengocok dalam waktu lama, nanti lumut yang kita hasilkan semakin kecil-kecil untuk teksturnya. Dan jika kalian ingin tekstur yang agak besar, bisa kita aduk-aduk. Untuk waktunya sebentar saja ya. Pokoknya untuk pengadukan ini disesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Dan untuk proses pengadukan ini saya memerlukan waktu selama kurang lebih 3 menit saja ya teman-teman, untuk hasil yang seperti saya inginkan. Oke, setelah itu lanjut di sini saya juga akan menambahkan 1 saset susu kental manis ke dalam adonan es lumut kita hari ini. Kemudian setelah itu di sini saya juga akan menambahkan
1 kaleng susu evaporasi. Dan jika kalian menyukai rasa manis yang lebih, bisa kalian tambahkan untuk susu kental manisnya ya. Karena di sini saya tidak menyukai rasa yang terlalu manis, jadi saya cukup menggunakan satu saset susu kental manis untuk ukuran yang saya bikin hari ini. Kemudian kita aduk-aduk supaya semua bahan tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Dan setelah beberapa waktu hasilnya seperti yang nampak di layar. Ini es lumut telah siap untuk kita sajikan ya. Sudah bisa kita kemas sebagai ide jualan maupun bisa kita sajikan untuk keluarga tercinta ketika kumpul-kumpul ataupun nanti sebagai rekomendasi ketika bulan puasa sebagai menu pembuka puasa kita juga sangat lezat sekali tentunya ya. Dan di sini saya akan mencontohkan jika ingin sebagai ide jualan ya teman-teman. Di sini saya telah menyiapkan botol dengan ukuran 260 ml dan ini jika kalian menanyakan berapa harga jual per botolnya ini bisa kita jual dengan harga Rp5.000 ya per botolnya, atau disesuaikan seberapa besar harga bahan pokok di tempat kita masing-masing, karena biasanya di setiap daerah itu untuk harga bahan pokoknya berbeda-beda dan tidak sama ya. Makanya untuk harga jual bisa disesuaikan dengan seberapa besar bahan pokok yang ada di tempat kita masing-masing untuk harganya. Dan untuk pengemasannya selain menggunakan botol bisa menggunakan plastik ataupun yang lainnya ya, pokoknya disesuaikan saja dengan keinginan konsumen di tempat kita masing-masing. Dan hasil dari es lumut Nutrijel coklat hari ini seperti yang nampak di layar ya teman-teman. Ini ketika kita sudah mengemas seperti ini bisa langsung kita nikmati ataupun bisa kita simpan di lemari es ataupun sebagai ide jualan. Tentunya ini sangat seger dan juga lezat ya teman-teman. Manisnya itu sangat pas kalau menurut saya dengan takaran yang saya bikin hari ini. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah ya, karena jika kalian sekali mencobanya pasti dijamin ketagihan. Selain rasanya yang enak, prosesnya pun sangat mudah dan bahan-bahannya sangat simple dan mudah sekali kita dapatkan. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba ya, selain sebagai ide jualan, tentunya selain itu bisa kita gunakan sebagai hidangan ketika kita bersama keluarga. Jadi dua tujuan bisa kita lampaui ya tentunya, sebagai ide jualan dan juga hidangan untuk keluarga kita tercinta. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.